Joko Tingkir adalah putra dari Ki Kebo Kenongo, Ki Ageng Pengging, anak dari Pangeran Handayaningrat, Ki Ageng Pengging Sepuh, seorang bangsawan keturunan Raja Majapahit yang menikah Ratu Pembayun, satu-satunya anak dari Prabu Brawijaya dengan permaisurinya. Mereka adalah orang-orang yang memilih mati ketika prajurit Demak datang untuk menawan dan membawa mereka untuk diadili di Demak. Beberapa waktu yang tak lama, keluarga-keluarga mereka juga habis semua dibantai oleh prajurit Demak. Tetapi bayi Jaka Tingkir berhasil diselamatkan oleh Sunan Kalijaga setelah mata batin Sunan Kalijaga melihat sebuah cahaya terang di wajah bayi itu. Cahaya wahyu keprabon. Dalam pandangan batinnya, bayi itu adalah penerus Raja-Raja Majapahit dan wahyunya sudah turun kepadanya. Diam-diam bayi itu pun dilarikannya dan diserahkannya kepada Nyai Tingkir di pengungsian, yang suaminya juga telah tewas dalam pembantaian oleh prajurit Demak. Sejak kecil Jaka Tingkir senang mengembara ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, keluar masuk hutan angker, mengunjungi tempat-tempat wingit dan angker, atau menyepi di gua-gua. Jaka Tingkir adalah seorang anak yang bandel dan tak pernah kapok, walau sering sekali dimarahi oleh ibu angkatnya, Nyai Tingkir, karena sering tidak pulang dan jarang sekali berada di rumah. Wataknya keras digembleng oleh alam, tetapi sangat menjunjung tinggi sikap kesatria dan tanggung jawab. Ia suka sekali datang ke tempat-tempat berbahaya dan terlarang, menyusup dan mengobrak-abrik sarang penyamun adalah kegemarannya. Semakin berbahaya situasinya, semakin menarik dan menantang baginya. Karena kesukaannya menyusup dan mengobrak-abrik sarang penyamun, sosoknya menjadi momok yang membuat para penyamun dan perampok jengkel dan geram. Sekalipun ia sudah terkepung, tetapi ia sendirian bisa melukai lawan-lawannya dan selalu bisa lolos dari kepungan, bahkan juga mengobrak-abrik sarang mereka, membuat banyak sekali kerusakan. Ia hanya dikenal dengan nama Jaka dari desa Tingkir. Tetapi setiap diburu sampai ke rumahnya di desa Tingkir, ia selalu sedang tidak berada di rumah. Walaupun aslinya, dirinya yang anak seorang bangsawan diberi nama Raden Mas Karebet, tetapi karena sedang tinggal di pengungsian, ibu angkatnya menyembunyikan nama aslinya itu. Ia hanya dipanggil Jaka atau Joko saja. Nyai Tingkir sendiri juga menyembunyikan identitas asli dirinya. Dan karena di tempat pengungsian itu terdapat banyak pengungsi dari berbagai tempat, orang-orang tidak mengenal jati dirinya yang asli. Tetapi masyarakat masih bisa mengenalnya sebagai seorang ningrat dan menghormatinya. Masyarakat sangat menghormati kesepuhan dirinya, sehingga ia dianggap sebagai sesepuh desa Tingkir, dan oleh orang-orang dari luar desa Tingkir, ia disebut sebagai Nyai Tingkir. Dikabarkan Jaka Tingkir merupakan murid dari Sunan Kalijaga yang bisa dikatakan mumpuni dalam menuntut ilmu. Hal tersebut dibuktikannya dengan capaian-capaian keberhasilan dalam setiap ujian tingkatan ilmunya, baik ilmu dunia maupun hal-hal yang mengandung unsur kebatinan atau gaib. Jaka Tingkir merupakan sosok yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan hingga melegenda di tanah Jawa. Kisah-kisah tentang Jaka Tingkir terus berkembang di tengah masyarakat. Tak lepas dari pusaka ikat pinggang atau timang Kiai Bajul Giling. Pusaka Kiai Bajul Giling didapatkan Jaka Tingkir dari gurunya, Ki Buyut Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro. Konon dikisahkan, pusaka Kiai Bajul Giling dibuat Ki Buyut Banyubiru dari biji baja murni yang diambil dari gumpalan magna lahar Gunung Merapi dan kulit buaya.
Dengan kekuatan goibnya, biji baja murni itu oleh Ki Banyu Biru dibuat menjadi pusaka. Berdasarkan Babat Jawi dan Babat Pengging, kekuatan goib yang dimiliki Kiai Bajul Giling, yakni siapa yang memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling, maka akan kebal dan ditakuti binatang buas. Tuah kesaktiannya itu berasal dari kekuatan alami yang dimiliki oleh inti biji baja murni itu sendiri. Juga karena adanya kekuatan raja berkekuatan goib yang diguratkan Ki Banyu Biru di seputar timang berkulit buaya tersebut. Kekuatan dan keampuhan ikat pinggang Kiai Bajul Giling beberapa kali dialami dan dibuktikan sendiri oleh Jaka Tingkir. Sebelum berguru ke Ki Banyu Biru, Jaka Tingkir atau Mas Karebet ini pernah juga berguru ke Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Selo. Setelah berguru kepada Ki Ageng Selo dan Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir lalu disuruh untuk mengabdi ke Keraton Demak Bintoro. Di Kesultanan Demak ini Jaka Tingkir melamar sebagai pengawal pribadi. Keberhasilannya meloncat kolam masjid dengan lompatan ke belakang tanpa sengaja. Karena sekonyong-konyong Jaka Tingkir harus menghindari Sultan dan para pengiringnya, memperlihatkan bahwa dialah orang yang tepat sebagai pengawal. Jaka Tingkir dikenal pandai menarik simpati Raja Demak, Sultan Trenggono, sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wirotamtomo. Beberapa waktu kemudian, Jaka Tingkir ditugaskan menyeleksi penerimaan prajurit baru. Ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Ketika dihadapkan Jaka Tingkir, Dadung Awuk tidak ingin diseleksi seperti yang lain, namun malah ingin menjajal kesaktian dari Jaka Tingkir. Karena merasa diremehkan, Jaka Tingkir sakit hati dan tidak bisa menahan emosinya, sehingga Dadung Awuk ditusuk dengan sadakinang atau tusuk konde yang menembus jantungnya. Akibatnya, Jaka Tingkir dipecat dari ketenteraan, bahkan diusir dari Demak karena konon Dadung Awuk juga merupakan kerabat Kesultanan Demak. Kepergian Jaka Tingkir menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada kawan-kawannya. Dengan rasa putus asa, Jaka Tingkir pulang kembali. Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang memberinya semangat. Ketika Jaka Tingkir berziarah pada malam hari di makam ayahnya di Pengging, di sana Jaka Tingkir mendengar suara atau wangsit goib yang menyuruhnya pergi ke tempat keramat lain, yaitu Ki Buyut dari Banyu Biru. Lalu Mas Karebet atau Jaka Tingkir pergi menemui Ki Buyut Banyu Biru. Ki Banyu Biru yang telah mengetahui maksud kedatangan Jaka Tingkir langsung menerimanya sebagai murid. Oleh guru yang sakti ini, Jaka Tingkir diberikan pelajaran-pelajaran ilmu kedidayaan di Gunung Lawu. Salah satunya merendam diri dalam sungai dingin dengan tujuan dapat mengendalikan hawa nafsu dalam diri Jaka Tingkir. Setelah beberapa bulan lamanya, Jaka Tingkir menimba ilmu. Ki Buyut Banyu Biru memperbolehkan Jaka Tingkir menemui Sultan Demak. Hal ini untuk memohon pengampunan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh Dadung Awuk. Sebelum berangkat ke Demak, Ki Buyut Banyu Biru memberikannya azimat timang Kiai Bajul Giling. Perjalanan kembali Jaka Tingkir ke Demak dilakukan dengan getek, yaitu rakit yang hanya terdiri dari susunan beberapa batang bambu. Saat akan melewati Kedung Srengenge, Jaka Tingkir menghadapi hambatan karena adanya sekawanan buaya. Kurang lebih berjumlah 40 ekor. Dengan izin Allah, percaya dengan kekuatan goib dari timang ikat pinggang pemberian Ki Buyut Banyu Biru,
Jaka Tingkir nekat mengayuhkan geteknya memasuki kawasan Kedung Srengenge. Bahaya mengancam, karena sekawanan buaya menghadang dan mengitari rakitnya. Namun berkat kekuatan goib dari timang Kyai Bajul Giling, buaya-buaya yang semula buas beringas seketika menjadi lemah dan akhirnya tunduk pada Jaka Tingkir. Bahkan ke-40 ekor buaya itu menjadi pengawal perjalanan Jaka Tingkir. Buaya menjadi pengawal selama menyeberangi Kedung Srengenge dengan berenang di kanan kiri, depan dan belakang rakitnya. Singkat cerita, setelah berlabuh di dermaga Putuh, Jaka Tingkir melanjutkan perjalanan darat dengan jalan kaki menuju Gunung Prawoto. Saat itu diketahui bahwa Sultan Trenggono sedang berada di gunung tersebut, bercengkrama dengan permaisuri dan putra-putrinya. Jaka Tingkir mempunyai ide. Dicarinya seekor kerbau liar yang telinga kanannya dimasuki tanah bekal pemberian Ki Ageng Banyu Biru. Mengam ulah kerbau itu dan memakan banyak korban. Kerbau liar itu sudah ditaklukkan siapapun, bahkan oleh para prajurit Sultan Trenggono. 3 hari 3 malam, para prajurit sakti di Demak tidak dapat menghalau kerbau tersebut, bahkan dengan malu terpaksa mengaku kalah. Saat mengetahui keberadaan Jaka Tingkir, Sultan Trenggana memerintahkan untuk menaklukkan kerbau liar tersebut. Jika berhasil, maka seluruh kesalahan Jaka Tingkir akan diampuni dan diterima lagi untuk mengabdi di Demak. Setelah berhasil mengeluarkan tanah dari telinga kerbau itu, Jaka Tingkir memukul kepalanya hingga pecah. Seluruh rakyat Gunung Prawoto pun mengeluk-elukannya. Jaka Tingkir kemudian diarak menuju tempat peristirahatan Sultan Trenggono. Sultan pun menyambut gembira dan memenuhi janjinya. Kemudian Jaka Tingkir diangkat kembali sebagai prajurit dengan jabatan sebagai pemimpin Laskar Tamtama. Bahkan Jaka Tingkir juga dinikahkan dengan putri kelima raja, Ratu Mas Cempaka, dan diangkat menjadi Bupati Pajang dengan gelar Adipati Hadiwijaya. Kabupaten Pajang menjadi ramai dan sejahtera berkat kepemimpinan Bupati Pajang atau Jaka Tingkir. Selang beberapa waktu kemudian, Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546. Putranya bergelar Sunan Prawoto naik tahta, tapi kemudian tewas dibunuh Aryo Penangsang. Pada tahun 1549, Jaka Tingkir pun menggantikan Sultan dan memindahkan pusat pemerintahan Demak Bintoro ke Pajang. Sejak itulah ia menggunakan gelar Sultan Hadiwijaya. Raden Hadiwijaya selain sebagai raja adalah juga sebagai seorang ulama. Hal ini ditunjukkan dengan metode dakwah beliau yang sedikit banyaknya meniru cara dakwah gurunya, yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga selama ini telah merancang proyek kebudayaan Islam dalam menyebarkan nilai-nilai religius yang sejalan dengan tradisi Jawa melalui proses asimilasi dan akulturasi yang cukup panjang. Sunan Kalijaga pula mempunyai inisiatif menciptakan karangan cerita-cerita pewayangan yang kemudian dikumpulkan dalam kitab-kitab cerita wayang. Cerita ini masih memiliki corak Hindu dan kebudayaannya, namun sudah disusupi dan dirubah sedemikian rupa dengan memasukkan nilai-nilai serta unsur-unsur Islam sebanyak mungkin tanpa mengubah seutuhnya bentuk cerita serta kebudayaan yang ada, sehingga mudah diterima oleh warga pada saat itu. Hal semacam inilah yang menjadi fokus dakwah dari Raden Hadiwijaya pula. Di dalam lingkungan istana, Jaka Tingkir berusaha menciptakan suasana yang islami, yang ditandai dengan adanya tata tertib serta hal-hal yang bersifat Islam,
dengan memanfaatkan adat dan budaya Jawa, seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga. Contohnya adalah adanya adat walon, yakni tata krama yang diberikan sejak kecil. Misal cara berpakaian, cara makan, cara bergaul dengan keluarga, tetangga, orang lain dan sebagainya. Serta diberikan ajaran kesenian dan sejumlah pendidikan, seperti pendidikan Kasatupan, yaitu pendidikan pembentukan karakter yang ditempuh dengan melalui lagu atau cara-cara tertentu. Pendidikan ini sendiri bersifat lahiriah dan batiniah. Pendidikan Kasatupan meliputi pendidikan Ngelmu Joyo Kawijayan, yaitu pendidikan yang bertujuan agar seseorang memiliki kesaktian dengan cara berpuasa, bertapa, dan berpantang. 2. Pendidikan Ngelmu Pangawian, yaitu pendidikan yang bertujuan agar seseorang menguasai berbagai ilmu, misalnya ilmu tentang menjinakkan kuda, harimau, buaya, dan benda pusaka. 3. Pendidikan Ngelmu Kasantikan, yaitu pendidikan yang bertujuan agar seseorang memiliki kebijaksanaan dan kesempurnaan hidup. Pendidikan Kasatupan sendiri merupakan pendidikan pembentukan karakter yang diajarkan dengan tingkah laku dan cara-cara tertentu yang bersemboyan dengan kata ngelmu iku kelakone kanthi laku, yang berarti ilmu pengetahuan itu tidak dapat diperoleh dengan cara yang mudah. Pendidikan ini sendiri bersifat lahiriah dan batiniah. Dengan metode layaknya di atas, Jaka Tingkir melakukan dakwahnya sebagai penguasa kerajaan Pajang. Wallahu a'lam bishawab.